Kalian pernah denger nggak ada satu jajanan yang pernah jadi rajanya di etalase warung, tapi sekarang nyaris dilupakan? Dulu anak SD sampai orang dewasa bisa rebutan cuma buat beli satu bungkus kecil berbentuk bintang ini. Tapi sekarang hampir punah. Kenapa bisa secepat itu menghilang? Apakah ini akibat tren makanan pedas yang makin brutal? Atau karena strategi distribusi yang salah sasaran? Aneh kan? Produk yang dulu sekuat itu di pasar sekarang tiba-tiba mati kaya. Pertanyaannya, siapa yang salah? Konsumen yang berubah atau brand yang gak bisa beradaptasi? Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Snack Ops lahir sebagai bagian dari inovasi OT Group, raksasa consumer goods di Indonesia. Sejak OT memulai bisnis biskuit pada 1955 lewat wafer Tenggo, mereka memperluas lini dengan berbagai brand seperti Sotengo, Fulo, hingga Ops sebagai crackers berbentuk bintang yang dipanggang, bukan digoreng. Ops diperkirakan mulai dipasarkan sekitar 2003 sampai 2005. Saat itu, Ops masuk sebagai bagian dari lini biskuit dan crackers OT yang inovatif karena berbentuk kecil, ringan, dan berbumbu intens. Namun, pada waktu itu, pasar crackers berbumbu belum sebesar sekarang. Fokus masyarakat masih pada keripik konvensional seperti Kitela, Taro, Ciki, dan Citato. Ops dianggap cemilan alternatif, bukan sebagai bagian dari gelombang tren besar. Pertanyaannya, mengapa mereka menciptakan Ops? Mustahil untuk melewatkan tren crackers berbumbu yang makin digemari. Maka lahirlah Ops Star Crackers, Ops Pops, semua dipanggang, penuh rasa, bumbu di dalam dan luar, menjadi pilihan ringan dan bersih dibandingkan produk gorengan tradisional kerupuk udang dan emping yang berminyak. Selama 2 dekade, Ops menjadi salah satu produk utama di kategori crackers OT Group. Dirilis dalam berbagai varian rasa, mulai dari cheesy cheese, sauce cream dan onions, chicken tomato, hingga varian fugu dan french dengan tema hewan laut. Semua ditujukan untuk menjangkau generasi Z dan generasi Alpha, seperti kampanye Ops Fugu dan French di akhir 2021. OT Group melakukan inovasi packaging dan varian rasa serta aktif di kampanye sosial dan sekolah untuk menumbuhkan engagement dan loyalitas. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat Ops begitu melekat di hati konsumen pada era awalnya? Salah satu alasan utama mengapa Ops begitu melekat adalah bentuknya yang khas. Bintang kecil bertekstur ringan dengan permukaan bumbu yang menempel rapat, memberikan sensasi renyah sekaligus kaya rasa. Bagi anak-anak sekolah tahun 2000-an, bentuk ini bukan hanya menarik secara visual, tapi juga membuat pengalaman makin jadi menyenangkan. Bentuk bintang kecil dari Ops bukan cuma lucu, tapi juga praktis. Bisa langsung dimakan satu persatu tanpa ribet. Beda banget dengan keripik-keripik besar seperti Kitela singkong yang kadang harus dipatahkan dulu sebelum dimakan. Apalagi kalau mulut kita masih sekecil anak SD. Belum lagi teksturnya yang keras dan sisi pinggirnya tajam, bikin orang cenderung lebih hati-hati saat makan. Nah, Ops justru kebalikannya. Lembut, ringan, dan pas sekali suap. Makanya Ops jadi favorit buat ngemil sambil ngobrol, duduk bareng teman, atau bahkan pas lagi berdiri di kantin sekolah. Ops dulu dijual dengan harga sekitar 500-1000, membuatnya sangat terjangkau bagi anak sekolah. Tapi meski murah, sensasinya tidak murahan. Rasa dan kemasannya memberikan kesan snack branded, bukan jajan pasar biasa. Ini membuat Ops jadi semacam treat kecil untuk anak-anak SD. Mereka bisa beli pakai uang saku, tapi tetap merasa seperti beli sesuatu yang bagus dan spesial. Era 2000-an adalah masa keemasan warung kelontong, dan Ops hadir di hampir semua warung, kantin sekolah, dan minimarket. Konsistensi kehadiran ini membuat Ops tak hanya jadi snack favorit, tapi juga jadi bagian dari rutinitas.
Saat istirahat sekolah, pulang les, nonton TV sore, bahkan dibawa untuk bekal naik bus atau jalan-jalan ke taman, Ops hadir sebagai teman cemilan yang selalu siap dan setia. Mulai sekitar 2023 sampai 2024, terjadi penurunan massal dalam penjualan snack di Indonesia. Banyak UMKM, bahkan pelaku besar seperti PT Jaya Suara Akung Tbk, juga dikenal sebagai Taste Baker, perusahaan makanan ringan lokal Indonesia yang berdiri sejak tahun 1988 di Tangerang, Banten, yang mengalami penurunan laba hingga 24-33% dalam setahun karena konsumen makin selektif membeli cemilan. Selama periode ini juga terjadi ledakan inovasi snack baru. Semua brand berlomba-lomba menawarkan varian rasa unik, kemasan kekinian, dan konten promosi yang viral. Disinilah Ops sebagai brand lama tanpa tertinggal, karena ia tetap bertahan dengan konsep rasa dengan packaging klasik, sementara konsumen generasi baru mulai berpaling ke produk yang lebih instagramable. Pertanyaan pun mulai bermunculan. Kenapa jajanan sepopuler Ops bisa tiba-tiba menghilang dan sulit ditemukan? Salah satu alasannya bisa jadi karena selera konsumen yang perlahan bergeser ke arah snack yang lebih ekstrim. Pedasnya nampol, bentuknya unik, dan tampilannya viral di media sosial. Ops yang dulu begitu dicintai karena rasa gurih dan bentuk lucunya, mulai tersisih oleh gelombang produk-produk baru seperti keripik super pedas, snack kekinian dengan bumbu tabur beraneka rasa, atau bahkan cemilan modern seperti keripik buah dan makanan ringan Korea yang tampak lebih instagramable. Persaingan pun makin intens. Di sisi lain, distribusi Ops juga mulai mengalami perubahan besar. Kalau dulu kamu bisa nemuin Ops dengan mudah di warung kelontong dekat rumah atau sekolah, sekarang penjualannya justru lebih banyak difokuskan ke minimarket atau platform online. Sementara warung tradisional yang dulu jadi tempat utama Ops beredar, kini makin jarang jadi prioritas distribusi. Hal ini membuat Ops jadi kurang terlihat di mata anak-anak sekolah zaman sekarang yang masih mengandalkan jajanan serba seribu di warung. Ditambah lagi, Ops juga terkesan kurang melakukan inovasi dalam varian rasa yang bisa menggoda generasi baru, berbeda dengan brand lain yang gencar menghadirkan rasa-rasa baru yang cepat viral, mulai dari super cheesy sampai extra chili lime. Akhirnya, Ops yang dulunya begitu melekat di hati jadi terasa tenggelam, tertinggal oleh tren dan dinamika pasar yang makin cepat berubah. Kalau dipikir-pikir, kenapa Ops tidak mencoba berinovasi seperti kompetitor-kompetitornya? Kenapa nggak muncul varian rasa baru yang lebih berani, misalnya rasa pedas Korea, keju asin, atau bahkan varian fusion seperti BBQ jagung manis? Kenapa mereka justru seperti jalan di tempat, bertahan dengan konsep lama yang mungkin sudah tidak relevan lagi buat generasi sekarang? Jawabannya bisa jadi berkaitan dengan perubahan strategi bisnis yang mereka pilih. Ops yang dulunya rajanya di toko kelontong dan warung depan sekolah, kini justru fokus menjual lewat minimarket besar dan platform online. Tapi keputusan ini juga bisa jadi bumerang, karena dengan meninggalkan toko kelontong yang jadi jalur utama konsumsi anak-anak sekolah dan masyarakat lapis bawah, Ops seperti memutuskan koneksi emosional dengan konsumen setianya dulu. Bisa jadi mereka ingin mengikuti arus distribusi modern dan mengurangi biaya logistik ke warung-warung kecil yang tidak stabil secara volume penjualan. Tapi sayangnya di saat produk lain justru berlomba-lomba hadir dimanapun anak muda nongkrong atau belanja, Ops malah makin sulit ditemukan. Inovasi yang minim, distribusi yang menjauh dari akar pasarnya, serta kurangnya kehadiran di media sosial atau platform promosi kekinian. Itu semua seperti mengarah Ops ke jalur sunyi. Padahal loyalitas mereka masih banyak. Hanya saja Ops kini terasa seperti produk nostalgia, bukan lagi bagian dari budaya ngemil masa kini. Memang sampai hari ini masih ada beberapa toko kelontong yang menjual Ops, tapi jumlahnya sudah jauh berkurang dibandingkan yang dulu. Kalau di awal 2000-an, hampir setiap warung, bahkan warung terkecil sekalipun pasti punya Ops di rak snack mereka. Rasanya seperti wajib, kalau nggak ada Ops warungnya terasa kurang lengkap. Tapi sekarang kamu ya harus benar-benar cari dan kadang harus tanya dulu ke pemilik warung, "Bu, masih jual Ops nggak?"
Kehadiran Ops yang dulunya masif dan mudah dijumpai kini berubah jadi barang yang kadang ada, kadang enggak. Terus apakah Ops terlalu nyaman di nostalgia masa lalu sehingga gagal menjangkau konsumen generasi sekarang? Terlihat bahwa walaupun Ops melakukan inovasi varian Fugu dan Friends, dampaknya relatif kurang signifikan dibandingkan brand baru yang agresif memasarkan secara digital. OT Group sebenarnya masih aktif meluncurkan varian baru seperti Opops dan Opstar dengan kemasan tematik. Misalnya varian sauce cream dan onions dan cheesy cheese yang dipanggang dan bumbunya banyak di dalam dan luar. Tapi pertanyaannya, apakah inovasi itu cukup untuk membalikan tren? Jika distribusi ke warung kecil bisa ditingkatkan dan varian rasa lebih viral di media sosial, kesempatan untuk kembali naik ya masih terbuka. Jadi begitulah perjalanan snack Ops dari masa keemasan hingga mulai sepi peminat. Dari awal sebagai primadona crackers berbentuk bintang penuh rasa, kini kalah sorotan karena persaingan rasa, distribusi, dan tren selera yang berubah. Tapi pertanyaannya tetap, bisakah Ops bangkit dari nostalgia dan kembali menarik hati generasi milenial dan generasi alpha? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.